yang ketiga terakhir kita ngembangin semuanya di Polkadot Ecosystem. Nah, jadi memang akhirnya dari sana kita dapat nih developer, temulah ada 5 developer kita punya. Habis itu sekarang udah jadi 7, udah nambah terus nih. Nah, dari sini kita akhirnya bisa ngerjain nih semua proyeknya sendiri, dan bahkan malah sekarang ada request dari proyek-proyek lain yang memang notabene bukan proyek dari lokal, malah jadi ada dari luar-luar request talent gitu loh. Ada developer lagi nggak? Ada developer lagi nggak? Malah apa namanya dari beberapa blockchain itu memberikan apa namanya beasiswa malah untuk ke beberapa talent-talent yang mau belajar blockchain itu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang pertama itu ya, yang pertama itu memang dari tenaga kerja. Yang kedua modal, iya benar, saya akui apa itu benar banget ya Pak Hendar ya. Permodalan di blockchain itu sebenarnya susah-susah gampang, susah gampang. Kalau gampangnya uangnya selalu ada gitu. Orang blockchain itu selalu ada uang. Ini yang unik ya. Maksudnya blockchain-nya ya, foundation. Jadi yang memang ngembangin atau mengumpulkan dana ya, itu ada. Tetapi untuk mengakses itu kita harus mempunyai prototipe yang jelas, apa maunya kita, komunitasnya harus bagus segala macam. Nah, tetapi kalau garis besar startup memang di Bali susah sekali. Saya tidak tahu kenapa masalahnya akses ke pendanaan itu selalu masalah di Bali ya. Contoh aja di Baliola ya, waktu awal-awal kita mau seeding fund, kami muter di Bali semua, itu nggak ada yang biayain. Padahal itu pemerintah apa namanya Backcraft ya sebagai inkubator kami juga ikut getok pintu, itu pun susah gitu. Akhirnya kami di Jakarta kami muter, dapat mas, ya bertahan sampai sekarang gitu. Nah ini agak unik nih, kok bisa ya, susah banget aksesnya ya. Nah ini kesadaran akan investasi ke startup itu juga perlu didalemin ya. Jadi kan nggak harus venture capital ke startup. Ya startup mau ketemu venture capital baru ketemu sekali udah langsung keok pasti gitu. Ya yang kita perlu adalah seed fund sebenarnya. Tapi setelah itu ekosistemnya juga harus dibangun gitu. Nah ini yang penting. Nah terus yang berikutnya adalah penggunaan ini saya juga highlight apa yang dibilang oleh Pak Hendar tadi ya. Penggunaan produk import itu masih bahan bakunya masih banyak import ya, iya Pak. Sekarang pun blockchain pun sekarang banyak kan import. Jadi masih menggunakan blockchain luar. Di Indonesia ini kalau saya sepengetahuan saya pengembang blockchain itu sedikit sekali. Gitu. Blockchain-nya kita tuh sedikit, koin pun yang terlisting cuma 15 koin. Yang asli koin Indonesia ya, token kripto ya. Indonesia tuh cuma 15. Tapi yang segitu banyaknya 280-an itu semua dari luar. Unik ya. Unik nih, sekarang ada bursa nih sekarang, saya nggak tahu nih how will be gitu kan. Nah ini juga penting juga buat kita bahwa kita sendiri ini masih banyak yang bisa kita kembangkan gitu loh. Masih banyak sebenarnya Web3 ini bisa kita kembangkan, dan tokenisasi atau blockchain ini bisa jadi mekanisme pengumpulan dana juga. Tapi ini yang jadi PR-nya Bali Blockchain ini Pak Wali kemarin sama Pak Ketua Backcraft, terus dari Dinas Pak Hendar juga, pastikan kurasinya proyek-proyek yang benar. Itu PR-nya ke kita nih Bali Blockchain Center. Karena kalau proyeknya tidak benar, bahaya gitu loh saya. Nah, ini menjadi PR kami dari Bali Blockchain Center, dan memang permasalahan yang paling penting itu adalah yang tadi ya, pertama dari talent. Makanya kenapa Hack for ID ini senang banget kita ada di Bali Blockchain Center, karena kita ini jalur baru nih buat nyari talent. Yang kedua adalah pendanaan. Kami juga butuh expose. Karena pendanaan itu tidak serta-merta startup itu bukan hype ya. Startup itu cara kita mencari uang, itu UKM, itu entrepreneurship harus ada. Startup juga UKM ya. Jadi jangan kira startup itu wah kayak Gojek atau apa tuh, ya mereka sudah gede, mereka sudah scale up ya. Tapi kami yang baru-baru ini kami UKM hitungannya. Jadi kami juga termasuk UKM kok gitu, UMKM malah ya. Jadi ini juga harus digalakkan, tapi bukan cuma sekedar untuk mencari investasi. Nah ini yang sering salfok. Startup itu adalah bisnis nyari untung, ya kan? Yang ada keuntungan di sana. Jadi ya startup juga harus mengerti itu. Tidak serta-merta udah dapat investasi, udah berprestasi. Enggak. Nah itu yang perlu juga dijelaskan di sini. Karena mindsetnya agak berbeda nih. Startup dapat investasi bisa udah buyar. Kan harus buyar gitu kan, nggak kayak gitu. Saya dapat tambahan ya dari apa yang dijelaskan oleh Pak Hendra tadi.
Ya, siap, Mas Santa. Banyak nih, berarti aku coba summarize ya. Ada total 4 poin yang aku dapat. Jadi pertama itu tadi menarik sih, pelaku industrinya tuh kebanyakan di Bali malah gitu. Makanya kemarin sempat dapat koneksi di mentor-mentor pada stay di Bali semua, tapi bukan orang Indonesia gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu benefit juga yang bisa kita sama-sama ambil gitu dari para expert-expert yang ada, yang tersebar gitu di Bali. Terus yang kedua talent, ketiga pendanaan, dan keempat ekosistem. Nah, ini mungkin semua ini berhubungan mungkin ya Mas Santa ya, kalau memang aku bisa sedikit singgung dari talent, pendanaan, ekosistem, di mana semuanya ini terpusat di ekosistemnya gitu. Ketika ekosistemnya sudah bagus dan sudah kita bisa bilang sudah besar, otomatis mungkin nanti ketika pendanaan dan talent-talent akan terus mengalir gitu, karena semakin bagus ekosistemnya, semakin banyak juga project-project tentang entah itu tentang talent acquisitions atau talent training atau workshop-workshop tentang training, atau nanti ada program-program tentang networking, tentang pitching segala macam gitu. Nah, ini yang sebenarnya dari aku coba masuk sedikit dari sisi 1000 Startup Digital. Ini yang memang 1000 Startup Digital coba untuk kembangkan juga, coba untuk bangun ekosistem digital yang ada di Indonesia gitu. Sehingga memudahkan para founder-founders yang ada, para pelaku-pelaku industri, dan pemangku-pemangku kebijakan untuk melihat, untuk mendapatkan data dari situ, untuk menganalisa sebenarnya teman-teman kita yang ada di Indonesia atau para founder ini memiliki potensi yang cukup besar. Hanya saja ada beberapa kendala-kendala, ada beberapa support-support yang mereka perlukan gitu. Tapi saya juga sering menemukan bahwa pemerintah kadang tidak tahu, dan founder ini tidak mencari tahu juga gitu, karena saya yakin dari sisi government sudah menyediakan semua fasilitas yang ada, baik dari workshop, baik dari teknologi, baik dari hosting gratis, mungkin dari Diskominfo juga sudah ada di situ. Nah, mungkin ini yang sedikit kita coba untuk coba jahit gitu bareng-bareng gitu. Jadi biar kita semuanya bisa saling kenal, bisa saling tahu, bisa saling paham arah tujuan pembangunannya seperti apa gitu. Nah, Tapi ya, mungkin saya tambahkan sedikit, Mas Erwin. boleh silakan Pak Endar. Jadi terkait ini sebenarnya saya juga sudah sempat ketemu dengan Pak Anta, Bekraf, dan Bappenas. Nah, saran kami adalah ketika pengembangan atau pendorongan ekosistem ini terkait juga pembiayaan ya. Jadi saya harapkan pemerintah pusat, nah ini kan kita melalui Mas juga nih dari Hacker ID ini, melalui Blockchain Center, Backcraft, dan juga instansi-instansi terkait, kami harapkan kami yang berada di Bali ataupun daerah lain yang seperti Kalimantan, NTT, NTB, dan daerah-daerah lainnya, kami harapkan jangan terfokus kepada pembangunan infrastruktur secara fisik. Nah itu, jangan sampai nanti biaya ini kan bisa kita alihkan nih pembiayaannya. Pembiayaannya seperti apa? Misalkan tadi yang disampaikan oleh Pak Anta itu bagaimana kita pengembangan SDM-nya. SDM-nya dulu dikuatkan, baru kita membangun infrastruktur fisiknya. Atau SDM-nya dikuatkan, infrastruktur fisik yang sudah ada, itu yang kita kembangkan. Jangan membangun baru lagi, seperti itu. Sehingga ini mendorong ekosistem yang lebih sehat dan lebih kompetitif untuk kita jual nanti ya, kasarnya kita jual keluar lah seperti itu, sehingga kita harapkan pembiayaan yang di fisik ini bisa kita alihkan untuk ke pemasaran teman-teman yang founder-founder ini ke luar seperti itu. Jadi ekosistemnya berjalan dengan baik dan sehat seperti itu, Mas. Nah, yang selanjutnya adalah tentu kita di sini di era digital ini kita tidak bisa melihat ya perubahannya begitu cepat sekali, dan bagaimana kita mengadopsi pendekatan tidak hanya secara digitalisasi, tapi bagaimana kita pendekatannya yang adaptif dan inovatif terhadap teknologi itu sendiri. Nah, mungkin itu sedikit dari saya, Mas. Ya,
sepakat, Pak Endar setuju juga. Jadi sebisa mungkin untuk pengembangan SDM-nya, karena tanpa SDM percuma saja fasilitas gitu. Yang dimana fasilitas mungkin bisa mengikuti ketika SDM-nya sudah bagus dan sudah ready untuk mereka dikembangkan. Noted, Pak Hendar, nanti saya coba untuk sampaikan ke pusat juga sekalian. Inilah mungkin salah satu bentuk kita coba untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di daerah gitu, sehingga nanti kita akan mencoba untuk menyusun entah itu dalam bentuk program-program atau entah itu dalam bentuk dukungan-dukungan terkait dengan startup digital seperti itu. Nah, sedikit informasi juga mungkin teman-teman yang ada di sini, 1000 startup dari tahun 2016 sudah berusaha untuk mencoba. Kita ada beberapa program untuk talent digital kita. Kita ada namanya Sekolah Beta. Jadi di sana teman-teman nanti bakal belajar bagaimana basic untuk programming, basic untuk UI UX, basic bisnis di situ gitu. Jadi itu mungkin nanti bisa kita coba untuk bahas juga programnya seperti apa yang mungkin bisa nanti kita terapkan di Bali untuk para talent yang ada gitu. Mungkin nanti kurikulumnya kita sesuaikan dengan blockchain, teknologi terbaru Web3 gitu. Itu bisa juga Pak Anta, Pak Hendar, terima kasih banyak untuk insight-nya. Mungkin Pak Anta ada tanggapan lagi sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Nggak ada sih, Pak. Aman ya? Mas Erin. Oke. Siap. Berarti saya coba untuk maju sedikit terkait dengan ini ya, current situation gitu. Mungkin kita bisa tahu gitu, inisiasi apa saja yang sudah dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada gitu, baik dari mungkin dari Dispar, mungkin dari sisi Pak Hendar, untuk di Bali kira-kira inisiasi apa saja nih mungkin, atau bisa juga promosi-promosi terkait program-program baru yang akan dilaksanakan yang bisa mendukung kegiatan digital startup yang ada di Bali gitu, Pak. Boleh Pak Hendar? Ya, makasih. Jadi kalau inisiasi kami adalah bagaimana yang tadi saya sampaikan di awal adalah bagaimana kita mengadopsi culture inovasi itu sendiri. Nah, mendorong budaya adat istiadat atau potensi daerah-daerah yang memiliki tentunya keberagaman budaya ya di Indonesia ini, bagaimana kita mendorong budaya inovasi dan kreativitas di seluruh aspek ini bergabung menjadi satu, sehingga keberagaman ini menciptakan lingkungan yang memotivasi untuk berpikir out of the box seperti yang sudah dilakukan Backcraft dan Bali Blockchain Center itu sendiri, sehingga bagaimana mengambil risiko yang terukur dan berkontribusi pada inovasi itu sendiri. Nah, ini menjadi tantangan yang membutuhkan komitmen ya, sehingga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan cepat, meningkatkan kemampuan inovasi, dan melibatkan seluruh tim SDM yang sudah kita garap bersama untuk mencapai keberhasilan di era digital ini. Nah, inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan, inovasi digital ini memiliki potensi, Mas, untuk mengubah fundamental cara industri beroperasi sehingga meningkatkan efisiensi yang tadi saya sampaikan itu, efisiensinya, meningkatkan produktivitasnya, dan yang paling penting tadi, transformasi digital itu memiliki value yang jelas yang dibutuhkan oleh di berbagai industri itu sendiri. Bagaimana caranya kita di pemerintah Kota Denpasar? Ya berkolaborasi dan menciptakan ekosistem itu sendiri. Nah, kita menyiapkan dengan Bali Blockchain Center itu, Pak Wali konsentrasinya adalah di Bali itu khususnya Denpasar memahami karakteristik, yaitu tidak memiliki sumber daya alam, Mas. Sumber daya alamnya sangat terbatas sekali. Lahan sudah habis, ya kan? Lahan kita sudah habis. Dari sawah menjadi beton semua. Ya, nah, tapi kita sadari bahwa Bali itu merupakan pusat pariwisata. Nah, Denpasar sebagai hub-nya. Denpasar sebagai pusat perekonomiannya. Nah, sehingga teman-teman kita yang ada di Backcraft dan Bali Blockchain Center menyelami pada saat pandemi kemarin, melakukan riset, melakukan inovasi, menjalankan inovasi ini, bagaimana kita membuat keranjang baru nih, dari keranjang pariwisata
menjadi keranjang digitalisasi itu sendiri, sehingga memiliki value yang terukur dan jelas di berbagai aspek industri yang berdampak kepada industri pariwisata, industri manufaktur, industri yang lain-lainnya seperti itu. Nah, sehingga yang kami harapkan itu adalah inovasi ini dapat membantu industri untuk mencapai transformasi digital yang sukses dan memiliki daya saing. Mungkin itu dari saya, dan tambahan sedikit, nanti saya sangat apresiasi sekali terhadap kegiatan ini, dan saya harapkan nantinya pada saat pitching decks itu kita diajarkan yang orang-orang daerah, tentunya yang di luar dari ibu kota yang sering mendapatkan pembiayaan, orang-orang daerah diajarkan bagaimana menyusun proposal untuk mendapatkan pembiayaan misalkan seperti bagaimana pemasarannya, bagaimana meningkatkan SDM-nya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadikan kita menitik beratkan kepada investasi yang tepat dan pengembangan sumber daya manusia yang relevan. Itu, Mas. Baik Pak Hendar, siap. Terima kasih banyak. Nanti kita akan mencoba membantu juga untuk bahu-membahu ini membangun ekosistemnya Pak ya. Jadi biar bisa kita jaring, biar bisa kita tingkatkan, kembangkan semua variabel-variabel yang mungkin bisa membantu mengembangkan digital teknologi yang ada di Bali gitu Pak. Mungkin kita pindah ke Mas Anta juga. Ini gimana nih Mas untuk selaku mungkin yang sudah cukup lama ya main di blockchain, terutama di Bali. Kira-kira sejauh ini inisiasinya apa saja nih Mas Anta? Mungkin bisa dipromosikan juga ke teman-teman kita. Mungkin di BBC Bali Blockchain Center kita ada setiap ini, teman-teman bisa join apa segala macam. Jadi silakan Mas. Oke, thank you. Jadi memang tadi ya Pak Endar sudah jelaskan juga ya. Sebenarnya kita kan lebih fokus kepada bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya ya. Dan dalam industri blockchain sendiri kita nggak ada bahan baku. Bahan baku kita adalah brainware. Jadi karena brainware, otomatis sumber daya manusia jadi hal mutlak untuk dikembangkan. Makanya di Bali Blockchain Center kita punya 4 tugas. Kami Center of Information. Di sini kami bekerjasama dengan Republik Rupiah. Republik Rupiah itu kanal berita kripto terbesar di Indonesia ya, kripto dan blockchain, yang dimana punya reputasi yang baik sekali dan punya member udah lebih dari 200.000 orang, Indonesia semua, berbahasa Indonesia. Nah, terus yang berikutnya adalah Center of Education. Nah, Center of Education ini kita banyak kita ajak kerjasama. Yang pertama adalah kita juga kerjasama dengan Polkadot. Jadi Polkadot Hub, Polkadot Sanctuary itu ada di Bali. Jadi bisa dibilang salah satunya di dunia itu ada di Bali, ada di gedung kita, ada di Dharma Negara Alaya, di Bali Blockchain Center. Di mana nanti untuk teman-teman ataupun karena Polkadot ini kan jaringan besar ya, jaringan besar, mereka juga punya tugas untuk mengembangkan ekosistem, mereka mau mengadaptasi teknologi. Nah, mereka juga punya grant yang istilahnya bisa kita tapping untuk mengembangkan apa yang kita bisa gitu loh istilahnya. Nah, dari sini nih, dari Polkadot Sanctuary ini kita juga ikut namanya onboarding program. Jadi kalaupun ada teman-teman atau gimana yang pengen ikut berkontribusi kepada Polkadot, nah itu bagaimana caranya? Nah, itu bisa ke Bali Blockchain Center. Kita bisa arahkan kemana. Nah, terus selain juga Polkadot, juga ada yang kemarin juga ada ICP Blockchain juga masuk ke Bali Blockchain Center untuk bantu di akademisi. Kemarin 2 hari yang lalu baru chatting sama Polygon juga. Polygon juga ingin bangun guild di Bali. Ya, tujuannya untuk edukasi juga. Jadi memang di kami itu tidak terlalu ke kiblat-kiblatan ya kemana ya. Tapi yang kami pasti adalah setiap blockchain itu punya tujuannya sendiri-sendiri. Dan ini bebas, siapapun bisa bangun blockchain-nya sendiri. Dan yang penting kan problemnya apa, solusinya apa, itu yang penting kan itu ya. Nah, terus yang ketiga adalah Center of Incubation. Nah, ini mungkin salah satunya 1000 startup yang kita gitu kan, untuk bantu yuk inkubasi yuk project. Nah, selain juga 1000 startup, kita juga bersama dengan Polkadot lagi, terus ada juga dengan Republic Labs, sama dengan ICP Blockchain. Nah, mereka juga sedang mempersiapkan untuk masuk ke hackathon. Jadi hackathon larinya developer, tapi mereka banyak kan. Nah, terus yang lainnya lagi adalah ada S21 Core juga yang sudah kita ajak diskusi juga untuk ke hackathon. Itu semua Web3 blockchain. Nah, yang keempat adalah Center of Community. Jadi kami sendiri
memang menempatkan diri sebagai yang tengah-tengah, yang memastikan siapapun yang masuk, baik itu dari global community, pengen nyentuh ke teman-teman di sini, pengen sharing knowledge, ataupun sebaliknya, kan kadang-kadang kita bingung nih, takut kan misalnya nanti dimanfaatin, disuruh ngapain itu kan, ini kan jadi bingung kan. Nah, kamilah yang di tengah yang akan membantu yang kemana nih. Nah, kami pun untuk program-program ini kita ada namanya Block Talk yang setiap 2 minggu sekali. Nah, besok tanggal 5 kita akan Block Talk khusus ngomongin hackathon-nya Pak, Act for ID nih kita ngomonginnya tanggal 5 di gedung kami. Mungkin nanti ke teman-teman yang jadi peserta tolong ikut juga. Di sana juga mungkin akan dikasih tahu siapa yang lolos mungkin ya Mas. Tanggal 5 nanti. Nah, jadi di sana kita akan bahas juga seperti apa sih dalamnya dari blockchain itu lagi, terus bagaimana penggunaannya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan juga bahas di sana. Nah, kalau misalnya mau tahu tentang Bali Blockchain Center dan kegiatannya, bisa ke baliblockchain.center, itu website kami. Di channel YouTube juga ada, Bali Blockchain Center, atau di Twitter, atau di X ya sekarang namanya. Di X itu Bali Blockchain. Blockchain Bali, sorry. Nah, jadi ini sih kemarin juga kita ngadain apa namanya Bali Block Summit bareng pemerintah. Ini mungkin sedikit breaking ya. Ini event Blockchain Summit pemerintah pertama di Bali, dan yang bisa dibilang suksesnya banyak banget yang ikut dan semua dapat apresiasi luar biasa. Dan ini apa namanya supportnya luar biasa dari blockchain dunia kayak Polkadot, ICP, terus ada apa namanya Republik Rupiah, dan semuanya itu mensupport Zeno. Itu semua supportnya dari global community malah yang banyak untuk bisa ngembangin Bali. Dan harapannya kita itu selalu dibantu ya. Denpasar tuh kayak kemarin waktu di Bali Blockchain Summit, Denpasar pengen ngarahin jadi blockchain city, jadi blockchain friendly city. Gitu. Jadi menggunakan teknologi blockchain untuk yang tadi ya Pak Hendar tadi cerita. Perlindungan data ini penting nih katanya Pak Hendar kan ya. Memang, dan kami lihat memang blockchain punya peluang untuk menjadi teknologi dasar melindungi data kita semua. Ini kan UU 27 tahun 2022 udah menjelaskan nih tentang perlindungan data pribadi. Nah, masalahnya bukan pemerintah yang tidak bisa menjalankan, tetapi pemerintah tidak memiliki tools yang tepat untuk melakukan itu. Ini problemnya nih. Jadi bukan masalah pemerintah tidak melakukan ya. Jadi kita highlight ya. Tapi masalahnya adalah pemerintah sendiri tidak memiliki tools yang tepat. Nah, kami dari Bali Blockchain Center, Baliola, kami mengembangkan Mandala Chain tujuannya untuk itu sebenarnya. Biar pemerintah punya tools untuk melindungi data kita, karena kan berkepentingan kami juga berkepentingan. Saya kan juga warga di sini. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang sebenarnya sudah kita lakukan, dan ya kita bersyukur sih ya dukungan terus datang ya dari kemarin, dari tiba-tiba Polygon datang ke kami, terus Ordinal datang ke kita juga, terus banyak sekali proyek-proyek blockchain besar yang sudah mulai touching ke kami gitu, seperti itu. Mungkin itu sih. Baik. Sangat banyak ternyata ya program-program atau inisiasi-inisiasi yang sudah dan akan dilaksanakan oleh teman-teman di Baliola dan Bali Blockchain Center. Terima kasih Mas Hanta. Terima kasih juga Pak Ender. Ini waktunya sangat mepet. Mungkin kita coba untuk buka pertanyaan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Teman-teman boleh yang ingin bertanya bisa raise hand langsung, bisa komen langsung di kolom komentar. Kita buka sesi pertanyaannya dulu. Ada yang ingin bertanya kah? Mungkin saya sedikit tambahin lagi nih. Boleh, silakan. Kita dapat support dari ICP nih buat teman-teman semua nanti yang ikut program 1000 startup di edisi ini. Jadi semuanya nih ya, itu bakal berkesempatan yang daftar terus join, itu berkesempatan dapat beasiswa senilai 1.500 USD dari ICP Blockchain untuk belajar bikin blockchain dengan ICP Academy. Itu sudah confirm. Jadi kalau 50 orang semua dapat. Gitu. Jadi yang lolos. Jadi jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Masing-masing itu nilainya $1.500, berapa tuh ya? Ya sekitar 40-an juta ya kali ya. 30-an, ya 40-an juta ya kayaknya. 30-an juta itu. Jadi itu beasiswa, mereka lagi ngembangin ICP Academy dan barang Bali Blockchain Center juga. Nah, jadi siapapun yang bakal join nanti akan berkesempatan untuk ikut dibeasiswakan untuk ikut acara ICP Blockchain Academy.
Seperti itu. Di mana tuh Mas Hanta? Online dan fisik Pak di gedung kita Pak. Oh. Fisik di gedung. Jadi sambil nunggu pertanyaan ya. Jadi seperti ini mungkin didengar oleh teman-teman bahwa bagaimana pengembangan produk digital itu, transformasi produk fisik menjadi produk digital, atau menambahkan aspek digital pada produknya untuk menciptakan model bisnis baru, pengalaman pengguna yang lebih baik dan layanan terhubung, kan seperti itu kan. Jadi yang kita harapkan itu adalah Betul Pak. seperti tadi pendanaan-pendanaan. Nah ini kan teman-teman yang mencari sendiri. Nah harapannya adalah kementerian atau teman-teman yang terkoneksi dengan kementerian pusat ini mendorong sehingga teman-teman juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik gitu. Jadi kita mendapatkan pengalaman yang bagus sehingga bagaimana kemitraan dan ekosistem membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi, startup, dan lembaga riset untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi terbaru serta memperluas ekosistem digitalnya seperti itu. Jadi wawasannya terbuka, SDM-nya dapat, pengembangan riset dapat, pembiayaan juga dapat. Nah ini didoronglah oleh teman-teman yang nantinya dalam pengembangan 1000 startup itu sendiri. Seperti itu Mas. Ya. Baik Pak Hendar. Terima kasih banyak Pak Hendar, Pak Anta. Ini sudah ada yang bertanya kah? Kalau memang tidak ada, karena waktu yang sudah mepet, kita kasih pertanyaan nih, sesi. Ada nggak teman-teman yang ingin bertanya? Teman-teman masih malu-malu Mas. Masih malu? Oke. Baik, mungkin kita langsung ke closing statement aja kali ya Pak ya. Karena sudah cukup lemah dan waktunya juga sudah hampir habis. Baik, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Pak Hendar dan Pak Anta. Aku sudah catat semuanya tadi. Intinya adalah inisiasinya sudah ada dan kita sudah mulai aware terhadap perubahan-perubahan yang ada, terhadap transformasi digital yang sudah ada, dan kemudian sikap kita terhadap hal itu sudah lumayan cukup positif. Hanya saja mungkin dampaknya yang kurang besar terhadap masyarakat mungkin Pak ya, karena mungkin entah itu ada kesenjangan informasi atau mungkin ada kesenjangan akses terhadap digital baik yang belum merata. Nah, jadi mari kita bersama-sama untuk berkolaborasi menciptakan dampak yang lebih luas, yang lebih besar, baik itu melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan para pelaku industri yang ada untuk bersama-sama membangun sebuah ekosistem startup digital yang baik dan inklusif dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak Hendar. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, Pak, di Bali. Betul. Ada banyak Pak Anta juga sudah sharing tadi, ada banyak proyek yang masuk dan kami juga sudah siap dengan sebuah kurikulumnya yang bisa kita kerjakan bersama. Semoga nanti bisa memberikan dampak untuk teman-teman di Bali untuk bisa supaya talentnya bisa lebih berkembang dengan baik. Pak Hendar, Pak Anta. Jadi saya titip satu ya Mas ya, nanti Siap. sebelum ke Bali nanti dibawa juga kurikulum yang matang dengan strategi yang matang. Sehingga investasinya tepat, pengembangan sumber daya manusianya relevan juga. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyasar nih anak-anak muda nih sekarang. Investasi itu seperti ini. Pengembangannya, risetnya, kita mendapatkan risetnya, kita dapat pengembangannya. Jadi kurikulumnya dibuat untuk menyasar anak-anak mana nih target marketnya supaya jelas. Misalkan anak-anak SMA, anak-anak kuliah. Sehingga mereka tidak berpikir lagi, saya nih harus menjadi pegawai negeri sipil. Saya nih harus menjadi seorang tentara. Saya ini harus menjadi seorang polisi. Biar nggak seperti itu, Mas. Jadi kita membuka peluang-peluang pengalaman pekerjaan yang baru ini untuk anak-anak muda menargetkan dirinya, oh saya nih harus ke arah ini, saya nih harus ke arah sana. Jadi aspek produknya didigitalisasi sehingga itu menjadi pengalaman yang baru untuk mereka seperti itu. Siap Pak, betul, sepakat Pak, sepakat. Oke, mungkin Pak Anta ada closing statement juga, boleh Mas? Ya kalau saya sudah tadi Pak Hendar udah jelas, kayaknya statementnya udah luar biasa gitu. Jadi mungkin saya menambahkan sedikit aja, teman-teman,
tolong kalau sharing juga nanti yang 1000 startup ini ke teman-teman yang lain, ke teman kampusnya, atau malah ke mungkin adik-adiknya atau kakak-kakaknya atau kemanapun, untuk bisa join ke 1000 startup ya dari untuk Web3 ini, karena banyak peluang di kita, dan semoga lah ini jadi peluang awal ya kita jaga bersama lagi. Mungkin itu terakhir dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Endar, Pak Anta. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, Pak Anta. Saya kembali ke rangkaian kegiatan dulu ya, Pak ya. Selamat sore. Selamat Sampai sore. jumpa. Selamat sore. Oke, itu tadi mungkin sedikit diskusi terkait potensi-potensi digital yang ada di Bali. Boleh balik ke screen? Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada sore hari ini. Sebelum keluar, mungkin kita bisa sama-sama isi absensi dulu untuk administrasinya. Jadi nanti kita akan mencoba untuk memberikan update terus kepada teman-teman di grup. Dan jangan lupa, ini juga nanti akan di-share di YouTube ya, teman-teman di YouTube-nya Bali Blockchain Center. Jadi kalau ada yang terlewat, nanti teman-teman bisa rewatch lagi di YouTube-nya gitu. Siap, terima kasih banyak. Sekali lagi semuanya mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kepada para speaker, teman-teman yang sudah ada di sini. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri untuk di kegiatan Hack for ID di tanggal 7 dan 8 Oktober mendatang. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.